warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk berbagi ilmu, untuk sharing tentang permasalahan Islam yang sering kita temukan di kehidupan kita selama 30 menit ke depan. Dan tentunya tema-tema yang akan kita perbincangkan, tema-tema yang menarik dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Dan pada hari ini pemirsa, kita kedatangan narasumber yaitu Gus Abdul Wadud Nafis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga pendengar dimanapun Anda berada oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan hidayah oleh Allah sehingga hidupnya barakah dan segala apa yang dimiliki membawa barakah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai tema yang sangat menarik pastinya. Seperti yang kita sering kali melihat orang-orang mengajak untuk sholat berjamaah, di masjid, di musola maupun di rumah. Apalagi pada saat bulan Ramadan pemirsa, kita kita sudah memasuki budaya untuk sholat tarawih ya pasti. Sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat yang tidak kita lakukan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Dan sholat tarawih ini dilakukan berjamaah setelah Isya pemirsa. Lalu sebenarnya keutamaan dari sholat berjamaah itu sendiri apa? Kita akan membahasnya bersama. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga. Seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai tema yang menarik, yang apalagi pada bulan Ramadan ini kita sering kali melakukannya, yaitu sholat berjamaah. Lalu apa sih keutamaan sholat berjamaah? Sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu sholat berjamaah. Ya, terima kasih. Sholat jamaah itu bahasa sederhananya itu ada laksanakan bersama-sama, yang di situ ada imam dan di situ ada makmum. Yang dimana sholat jamaah itu minimal 2 orang, yaitu imam dan makmum. Yang bisa dilakukan di mana saja, bisa di masjid, bisa di musola, bahkan di tempat-tempat terbuka, misalnya di lapangan dan sebagainya. Itu yang disebut namanya sholat jamaah ya. Iya. Lalu mengapa sholat berjamaah itu utama Gus daripada sholat sendirian Gus? Ya, sholat jamaah ini banyak keutamaannya, baik dari sisi hablum minallah atau hablum minan nas, atau konteks ritual atau konteks sosial. Nah, konteks yang secara hablum minallah, Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 77 darajatan." Atau kama qala, kata Rasulullah, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian itu 27 derajat. Ada riwayat yang lain itu menyatakan 25 derajat. Jadi kalau kita sholat jamaah misalnya Isya itu berjamaah, maka kalau kita sendirian itu hanya mendapatkan 4. Tapi kalau kita berjamaah itu maka kita itu berarti 4 kali 27. Berarti kita mendapatkan 108 keutamaan. Coba bayangkan, kalau sehari semalam itu kita sholat sendirian itu hanya mendapatkan 17 keutamaan, tetapi ketika berjemaah kita mendapatkan 459 derajat. Coba bayangkan, jadi setengah derajat sekali itu hubungan di akhirat. Jadi sehari semalam kalau kita sholat duhur sendirian, asar sendirian, maghrib sendirian, isya sendirian, subuh sendirian, maka mendapat pahala hanya 17 derajat. Akan tetapi ketika dilaksanakan sholat berjamaah, maka berubah menjadi 17 kali 27, berarti sama dengan 459. Itu yang hubungan dengan Allah. Kemudian belum lagi kalau kita berjamaahnya misalnya di masjid atau di tempat yang harus berjalan dari rumah ke tempat jamaah, maka setiap langkah itu mendapatkan pahala dari Allah. Sekali langkah itu 10 kebaikan, dan sekali langkah 10 kejelekan yang dihapus oleh Allah. Coba bayangkan kalau misalnya itu sampai 100 langkah, berapa kebaikan? Berarti sudah
dia itu sudah 10 kali 100 berarti 1000. Kalau jauh lagi berapa? Dan berarti 1000 kejelekan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kebaikan-kebaikan yang belum lagi kalau kita melaksanakan di dalam masjid. Nah, begitu masuk masjid sudah dapat pahala. Iktikaf. Nah, diam saja di masjid sudah mendapatkan pahala. Coba bayangkan. Masuk masjid nunggu pelaksanakan jemaah karena datang lebih awal, maka kita nunggunya sudah dihitung di dalam sholat berjamaah. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika melaksanakan sholat jamaah. Itu yang hubungan dengan Allah. Belum lagi yang sifatnya hubungan sosial. Lalu Gus, kalau kita berbicara tentang setiap langkah ada pahalanya sendiri ya Gus? Iya, iya. Kalau seumpamanya masjidnya itu ada yang dekat tapi ada yang jauh, itu berarti kita harus lebih memilih yang jauh Gus? Seperti itu? Ya bukan begitu, artinya dalam hadis ini memberikan motivasi. Jangankan dekat, jauh pun harus datang. Karena kalau dia jauh ada nilainya setiap langkah yang dia lakukan. Nah, kalau ternyata ada masjid yang terdekat, maka kewajiban kita harus mengisi masjid yang dekat itu. Karena sejarahnya begini, ada sahabat itu pamit pada Rasul itu untuk membuat perkemahan dekat Masjid Nabawi. Kenapa? Karena ingin dia selalu berjamaah dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah menyatakan, sudah kamu nggak usah buat kemah di dekat masjid. Karena kalau kamu rumahnya jauh, yang setiap waktu harus datang ke masjid, maka setiap langkah itu ada nilainya. Bukan hanya nilai jamaahnya itu, tapi setiap langkah kamu berjalan menuju masjid itu ada nilainya, nilai kebaikan yang didapatkan dan juga nilai mengurangi kejelekan yang kamu lakukan. Coba, itu disitulah motivasi sholat jamaah. Maka karena itu kalau ada pilihan tempat, maka harus milih yang terdekat. Tapi kalau ketepatan jauh, kita harus berusaha untuk mendatangi tempat sholat jamaah itu, karena yang kita lakukan itu tidak sia-sia, ada nilainya di depan Allah. Kadang kan soalnya kan gitu Gus, biasanya kalau ada yang jauh setiap langkah dihitung, muter dulu Gus, muter dulu baru nanti menuju masjid. Lalu Gus, kalau seumpamanya kita ada di rumah ya Gus ya, di situ ada dua pasangan suami istri gitu, lebih baik sholat bersama istrinya berjamaah apa di masjid Gus kalau seperti itu? Ya lebih baik suami istri datang ke masjid bersama-sama. Ya, jadi coba bayangkan kalau dia suami istri datang ke masjid, kemudian setiap langkah dosanya diampuni, setiap langkah kebaikannya dilakukan, apa dikurangi, apa ditambahkan, datang ke masjid bisa melaksanakan sholat jamaah, menjadi contoh pada masyarakat. Dan lebih dari itu, ketika di masjid jelas lebih khusyuk daripada di rumah. Kenapa? Karena di masjid itu memang tempat khusus untuk sholat jamaah, untuk sholat, sehingga gangguan itu lebih kecil daripada di rumah. Karena orang-orang yang datang ke masjid itu memang niatannya yang sebagian besar itu adalah untuk sholat. Maka karena itu, kalau ada pasangan suami istri itu lebih baik mereka bersama-sama datang ke masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sholat di rumah. Lalu kalau perempuan kan katanya lebih baik sholat di rumah Gus, itu sudah. Jadi lebih baik sholat di rumah kalau mengkhawatirkan fitnah. Jadi kalau umpamanya ada perempuan sendirian, kalau dia pergi ke masjid khawatir di jalan itu dihadang oleh cowok-cowok nakal lah istilah sekarang itu lah, maka dia lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau kondisi aman kayak di Indonesia ini, hampir sulit ditemukan orang mengganggu orang mau pergi ke masjid karena mau sholat itu jarang lah. Mungkin di tempat-tempat tertentu tuh ada yang terjadi. Maka karena itu untuk konteks Indonesia, apalah konteks Bondowoso dan sekitarnya itu, saya yakin itu sulit kita mendapatkan orang mengganggu perempuan-perempuan yang melaksanakan sholat jamaah ke masjid itu. Maka karena itu kita lebih baik itu pergi ke masjid. Contoh sederhana, istri-istri Rasul itu adalah rata-rata itu sholatnya ke masjid, tidak di kamarnya. Kenapa? Karena itu bersama Rasul. Yang kedua, aman dari gangguan. Jadi hadis yang menyatakan buah perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya, bahkan di kamarnya, itu kalau dikhawatirkan ada gangguan, ada fitnah yang sehingga itu menodai kehormatan perempuan. Ya berarti meskipun posisinya tidak bersuami ya Gus ya, berarti kalau ke masjid itu memang sama kalau di Indonesia ya Gus? Kalau di daerah-daerah yang menurut sosial itu di situ aman, lebih baik di masjid.
Jadi saya tidak menyatakan seluruh Indonesia, mungkin dalam kondisi tertentu ya, atau tempat tertentu mungkin ada yang di perjalanan menuju masjid itu tidak aman, terutama malam hari misalnya, mungkin untuk maghrib, isya, subuh, mungkin ada daerah tertentu itu kalau perempuan itu pergi itu tidak aman. Maka saya tidak mau mengeneralisir, cuman kata kuncinya ketika seorang perempuan itu ketika pergi ke masjid tidak mengkhawatirkan ada gangguan, tidak khawatir ada fitnah. Dengan fitnah misalnya ada kecurigaan, ada cemoohan dan sebagainya, maka lebih baik dia sholat jamaah di masjid. Akan tetapi kalau dia mengkhawatirkan ada fitnah atau ada khawatir ada gangguan, maka lebih baik sholat di rumah. Kalau bisa juga di rumah berjamaah dengan keluarga yang ada di rumah. Ya, lalu Gus, sebenarnya keutamaan sholat di masjid sama sholat di musola itu apa, ada bedanya atau seperti apa, Gus? Ya, memang di dalam bahasa Arab itu ada masjid jami, ada masjid ghair jami. Tidak ada istilah ya musola. Itu di dalam bahasa kitab itu adalah lapangan terbuka yang dipakai sholat untuk sholat Id atau sholat istisqa. Yang ada itu adalah masjid jami, di mana masjid tempatin sholat Jumat. Nah, kalau ada tempat ditempatin berjamaah tapi tidak ditempatin sholat Jumat, itu namanya masjid ghair jami. Nah, kemudian mushola itu apa? Adalah lapangan terbuka yang biasanya digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat istisqa. Namun istilah di Indonesia itu ada masjid, ada mushola. Nah, kalau masjid itu yang ditempatin sholat Jumat, tapi kalau mushola yang tidak ditempatin sholat Jumat. Itu penjelasannya di kitab-kitab fikih. Misalnya kita bisa dilihat misalnya di Anatul Talibin misalnya, atau di kitab-kitab yang agak besar misalnya di kitab Majmu' milik Imam Nawawi misalnya begitu. Ya, jadi ternyata konsepnya apa namanya saja ya Gus ya, Yang berbeda ya Gus. Yang berbeda, tapi isinya sama. Ya, pemirsa, perbincangan kita semakin menarik mengenai keutamaan sholat berjamaah. Dan di segmen selanjutnya kita masih akan membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah dengan diunggah oleh lingkungan sekitar. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga. Dan pada segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah, tapi dalam konteks hablum minallah ya Gus ya. Ya, betul. Dan sekarang kita akan membahas sholat berjamaah dengan konsep sosial. Keutamaannya apa sih di sosial? Ya, terima kasih. Kalau segmen sebelumnya kita sudah membahas di mana keutamaan sholat jamaah dari sisi hubungan dengan Allah, dengan pahala yang banyak, kemudian dikalikan 27 kali gitu ya, sampai kalau sholat jamaah sehari semalam terus menerus, itu berarti itu kita mendapatkan pahala, mendapatkan derajat itu sebanyak 459. Sedang kalau nggak berjamaah hanya mendapatkan 17. Maka kalau dari sosial itu sangat banyak. Yang pertama, kalau kita ini melaksanakan sholat jamaah, maka berarti kita selama satu hari 5 kali silaturahim dengan tetangga. Yang mana kita ini sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Contohnya misalnya di YN ini misalnya. Ini kan sebenarnya sibuk kerjanya mulai pagi sampai siang. Nah, kalau umpamanya mulai rektor sampai ke tukang sapunya ini berjamaah duhur, berarti mereka itu punya kesempatan untuk silaturahim. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau umpamanya dia itu tukang sapu, datang pertama tetap di sop pertama. Walaupun rektor kalau datang terakhir dia harus ada di sop terakhir. Disitulah menggambarkan di situ silaturahim dan egaliter, kesetaraan di situ nanti itu yang terjadi. Coba setiap hari ketemu, nanti rektor ketemu dengan dosen, dosen ketemu dengan wakil rektor, kemudian dekan ketemu dengan guru dan sebagainya. Disitulah terjadi silaturahim minimal sehari semalam 5 kali. Kalau terjadi silaturahim, apa yang terjadi? Maka akibatnya apa? Maka hubungan antara satu sama lain itu sangat intensif, akan melahirkan kecintaan satu sama lain. Karena sehari semalam kita ini hanya itu bisa kita silaturahim itu 5 kali sehari semalam. Coba bayangkan.
Maka karena itu, dengan itu maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan silaturahim. Jadi itulah yang terjadi karena terjadi silaturahim 5 kali sehari malam. Itu jadi kalau berjemaah itu. Jadi kemudian yang kedua, implikasi secara sosial, maka satu sama lain saling mengenal. Umpamanya di perumahan, ini perumahan, itu namanya Hasan, G2, namanya Ahmad, F4. Jadi yang biasanya sehari sibuk, maka karena dengan berjemaah saling mengenal satu sama lain. Nah, katanya orang Madura, maka dengan kenal itu saling menyayangi gitu. Itu yang terjadi karena saling mengenal. Kemudian yang ketiga akan melahirkan itu perhatian satu sama lain. Contoh begini, ketika sholat jemaah duhur ada Ahmad ini masuk jemaah, ketika asar nggak datang, tanya, kenapa nih kok nggak jemaah? Jangan-jangan dia sakit. Nah, nanti sama-sama di jenguk. Kalau ternyata sakit, sama-sama nanti didoain semoga cepat sembuh gitu. Jadi disitulah terjadi itu satu sama lain itu, mereka itu saling tolong menolong, terjadi takaful. Karena apa? Sering ketemu satu sama lain. Nah, kemudian yang keempat, dengan adanya sholat jamaah itu apa yang terjadi? Itu akan melahirkan kecintaan. Jadi tadi itu karena saling mengenal, sering ketemu, saling tolong menolong, maka timbul cinta satu sama lain. Yang dia itu karena sering ketemu, sering disapa dengan lemah lembut, maka apa? Saling mencintai. Kalau cintai apa? Kehidupan maka menjadi tentram. Beda kalau nggak pernah ketemu. Wah, jadi saya punya tetangga yang namanya Denny. Ini kemana nih Denny? Nggak pernah ketemu karena tidak pernah sholat jamaah. Oh, ini namanya David. Saya nggak pernah jamaah. Oh, nggak pernah saling mengenal. Maka bingung. Coba kalau mereka semuanya saling berjamaah, melaksanakan jamaah bersama, saling mengenal, saling membantu, saling mendoakan, melahirkan saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, akan tumbuh pada waktu itu adalah ketentraman. Tumbuhlah kedamaian. Maka pikirannya satu sama lain ingin membahagiakan yang lain. Karena orang kalau sudah saling mencintai itu kan saling ingin memberikan kebahagiaan. Beda kalau orang saling benci, apa yang terjadi? Ingin saling memberikan kesulitan. Maka karena itu jadi penting kita dalam kehidupan sosial itu untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu diantaranya keutamaan atau manfaat daripada sholat jamaah dalam perspektif kehidupan sosial. Iya Gus, jadi terpikir ya Gus ya, kali aja nanti bertemu jodohnya itu ada di masjid ya Gus. Bisa jadi umpamanya, tapi niatnya jangan salah. Jangan seperti kayak orang kuliah ini kadang-kadang kan pilihannya ada 4. Yang satu karena ingin mencari jodoh, maka nanti itu masih cama-cami itu masih Oscar ya, sudah dapat pasangan kan gitu. Ada yang kedua tujuannya apa? Ya tujuannya lah untuk memperpanjang umur lah, ya artinya apa? Untuk supaya nggak nganggur. Dibilang apa pekerjaannya? Kuliah, padahal juga kuliahnya nggak aktif gitu. Yang ketiga ada orang kuliah itu apa? Ya untuk apa? Untuk mencari pekerjaan lah. Jadi saya dengan kuliah bisa mendapat pekerjaan ini. Nah, kemudian yang keempat ini yang jarang, kuliah untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ini yang jarang terjadi di masyarakat kita. Nah, jangan-jangan nanti juga pergi ke masjid. Oh, jangan-jangan ke masjid bukan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, tetapi untuk mencari jodoh. Itu niatnya salah. Kalau sudah niatnya salah, ya nanti yang didapatkan juga salah. Niat itu mempengaruhi. Maka Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyah, innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan manusia akan mendapatkan sesuai apa yang ada di dalam niat dia sendiri itu. Jadi kalau niatnya sudah mendapat jodoh, jangan-jangan jodoh nggak dapat, akhirnya nggak ke masjid lagi gitu. Tapi kalau sudah niatnya karena Allah, nah kalau ketepatan mendapatkan jodoh ya syukurlah kepada Allah, alhamdulillah gitu ya. Iya, masalah pasangan ya Gus ya. Katanya ya Gus, kalau sholat berjamaah laki-laki dan perempuan yang belum halal itu tidak boleh Gus, benar kan? Loh ya coba bayangkan ya kalau umpamanya umpamanya berjamaah dengan Pak Firdaus berduaan di masjid, apa yang terjadi gitu ya? Apalagi gitu, bayangkan jadi fitnah gitu. Sama dengan orang ditanyakan oleh saya, Pak, kenapa kok perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki? Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Saya bilang, cobalah sampean ngetes, saya bilang.
makmumnya itu perempuan cantik, sampai di belakangnya kira-kira bisa sujud nggak kira-kira saya bilang, kira-kira begitulah. Maka itulah rahasia Tuhan, maka imam harus laki-laki dan tidak berarti itu khulwah, lalu kecuali suami istri, ya suami istri nggak apa-apa berduaan, atau misalnya itu karena kakak beradik maka boleh berduaan. Tapi kalau bukan mahramnya tidak boleh laki-laki itu atau perempuan itu makmum dengan laki-laki itu berduaan. Kecuali itu makmum terbuka, ada laki-laki ada perempuan, maka perempuan itu di belakang dan dipisah dengan satir supaya tidak kategori berkumpul di tempat yang sama. Berarti harus ada satirnya ya? Ada satir ya, karena apa? Menghindari fitnah. Fitnah dengan artian jangan-jangan ketika sholat tergoda. Itu namanya fitnah, bukan fitnah dengan artian itu cemahan orang. Tapi namanya manusia itu kadang-kadang kan muncul bisikan setan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyatakan la yahduwanna bainar rajuli wal mar'ati illa syaitanu tsalisahuma. Kalau ada laki-laki dengan perempuan berduaan, maka setan yang ketiga, artinya digoda oleh setan. Eman kalau nggak digoda oleh setan. Jadi disitulah akhirnya timbullah seharusnya masjid tempat yang suci, maka ternodai dengan hubungan laki-laki dengan perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Gus. Lalu kesimpulannya pada segmen kali ini seperti apa, Gus? Ya, marilah kita melaksanakan sholat jamaah di masjid-masjid ini, yang mana sholat jamaah itu merupakan ciri khas tanda-tanda orang yang beriman. Karena Rasulullah menjelaskan kalau ada orang yang rajin pergi ke masjid, saksikanlah bahwa itu orang yang beriman. Kemudian sholat jamaah itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Sisi pahala akan mendapatkan tambahan atau kali 27 kali derajat dibandingkan sholat sendiri. Kemudian ketika di sholat jamaah di masjid, maka setiap langkah menuju masjid ditambahin kebaikan dan dikurangin kejelekannya. Kemudian ketika diam di masjid, dia akan mendapatkan pahala i'tikaf. Itu dalam kehidupan yang hablum minallah. Kemudian hablum minannas, maka dia itu akan menjadi banyak silaturahim setiap hari 5 kali, sehingga timbul rasa cinta satu sama lain bagi anggota jamaah di masjid itu. Sehingga apa yang terjadi, maka melahirkan ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat di tempat di mana sholat jamaah dilaksanakan. Maka oleh karena itu, marilah kita gerakkan sholat jamaah ini supaya betul-betul terlaksana syiar Islam dan betul-betul ada satu tegak. Ini mungkin kesimpulan daripada pertemuan ini. Ya pemirsa, benar-benar luar biasa ya pemirsa ya tentang keutamaan sholat jamaah, dan terima kasih kepada Gus Wadud yang sudah memberikan kita motivasi, sudah memberikan kita pencerahan mengenai sholat jamaah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu menunaikan sholat jamaah dan di masjid, tentunya diusahakan di masjid. Apalagi sekarang dilatih pada saat bulan Ramadan, kita berusaha memperbaiki diri. Ya pemirsa, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salah. Maya pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke depan dengan tema yang menarik. Jadi tetap di Jalan Surga. Maya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.